Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya al-mursalin thumma ila ruhi jami'i masyayikhina wa khususan al-Ustaz Abdullah bin Awad Abdun Abu Sayyid Muhammad bin Awli al-Maliki wa Habib Ali bin Abbas al-Maliki wa al-Habib Muhammad Syur bin Talih Haddad wa Rumaya Abdul Fatah wa jami' masyayikhina wa man intasabna ilaihim fi hadzal fan a'sallu khilnatina fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa maqasidina fi maqasidihim ala ma nawahu nawayna wa ala ma azamuhu azamna wa ala ma qasaduhu qasadna wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sakit kepanggih malih bisa berjumpa lagi insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan umurnya, diberi keberkahan ilmunya, dan semoga semuanya dikumpulkan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama membaca niat yang dihimpun oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengkaji lanjutan daripada surat Al-Fajr. Sekarang masuk ke surat Al-Balad. Ini surat Al-Balad, yang mana surat Al-Balad ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Jumlah ayatnya ada 20. Kenapa dinamakan surat Al-Balad? Dikarenakan dalam surat ini akan membahas tentang kemuliaan daripada kota Makkah, kemuliaan daripada kota-kota suci, di antaranya adalah Makkah. Sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad.
La uqsimu bihadzal walad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Kalau di dalam Al-Qur'an menggunakan istilah nafi, yaitu la. Ini adalah bentuk penegasan, bukan pentiadaan. Maknanya adalah benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri apa yang dimaksud? Ulama ahli tafsir mengatakan adalah Makkah. Negeri Mekkah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Makkah? Karena Allah menjadikannya ia sebagai kota yang suci. Allah muliakan Mekkah dengan adanya Ka'bah. Allah muliakan Mekkah dengan adanya kiblat seluruh umat. Allah muliakan Mekkah dengan diturunkannya rahmat-rahmat yang begitu banyak di tempat tersebut. Bahkan kemuliaan kota Mekkah sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok yang paling mulia lahir di kota Mekkah, yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekkah ini dulu punya nama yang lama. Jadi ada nama lama, ada nama baru. Nama lamanya adalah Bakkah. Bakkah nama lamanya. Nama barunya adalah Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan Masjidil Haram di mana? Di Makkah. Kalau kita telusuri hadis-hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada 3 tempat di muka bumi ini yang paling agung dan istimewa. Yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Palestina. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, dan ada Masjid Al-Aqsa. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, la tushaddur rihal illa li thalathatil masajid, atau kama qala. Janganlah kalian mengeluarkan uang-uang yang banyak atau upaya yang tinggi atau antusias yang benar kecuali kalau mau pergi ke 3 masjid. Kalau pengen yang pertama ke Masjidil Haram, kalian atau kita ini harus mengupayakan gimana caranya bisa pergi ke Masjidil Haram. Nabung biar bisa umroh, nabung biar bisa haji. Semoga kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram yang pertama. Yang kedua adalah Masjid Nabawi, dawuh Kanjeng Nabi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Tetapi kalau dikatakan akhir-akhir ini, akhir-akhir zaman ini, malah orang jarang ke Masjidil Aqsa dan seakan-akan lupa bahwasanya Masjidil Aqsa juga masjid yang mulia. Kalau kita fokusnya hanya di 2 masjid saja, sampai Masjidil Aqsa menjadi sepi, jarang pengunjung. Saking jarang pengunjungnya sampai gampang untuk dikuasai oleh kaum Yahudi Zionis karena sepinya. Coba misalnya travel diperbanyak, travel plus Al-Aqsa, apalagi orang Indonesia kalau sekali travel bawanya, insya Allah bakal terawat lagi Masjidil Aqsa. Tapi karena jarangnya tujuan ke sana, akhirnya gampang untuk dikuasai. Bahkan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya dari dawuh Kanjeng Nabi ini kita bisa paham kalau tidak ada yang bisa menyamai 3 masjid ini. Tidak ada satupun bisa menyamai 3 masjid ini. Mau itu Masjid Al-Akbar Surabaya atau Masjid Jami' Malang, tidak ada sepadannya dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bahkan kalau ada orang bernadar, saya bernadar kepada Allah, kalau misalnya saya ini khatam Al-Quran, maka saya akan i'tikaf di masjid napa niki yang terdekat sini, masjid napa? Masjid An-Nur misalnya. Masjid Nur napa An-Nur di alun-alun? An-Nur.
Maka ketika orang tersebut uzur, tidak bisa iktikaf di Masjid An-Nur, bisa pindah ke masjid-masjid yang lain. Kenapa? Karena hitungannya semua masjid itu sama. Oke, jadi kalau nazar pengen iktikaf di masjid ini tapi tidak bisa hadir, bisa di masjid yang lain sebagai penggantinya. Tetapi kalau nazarnya di salah satu dari masjid yang besar ini, maka tidak bisa digantikan. Saya kalau khatam Quran, saya mau iktikaf di Masjid Nabawi, terus tidak punya rezeki, akhirnya tidak bisa berangkat ke Masjid Nabawi, tak ganti ke Masjid An-Nur. Ya tidak bisa, tidak sepadan. Harus nopo? Ya harus nyelengi gimana caranya menggugurkan nazarnya, atau membayar dengan kafarot. Oke. Atau saya bernazar saya akan sholat di Masjidil Haram, kalau misalnya saya ketiban rezeki atau dagangan saya lancar, ternyata belum bisa berangkat ke Masjidil Haram, maka diganti dengan masjid yang lain. Ya tidak bisa, karena 3 masjid ini tingkatannya beda dengan masjid-masjid yang ada, masjid-masjid yang lain. Oke. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Mekah diantaranya dengan Masjidil Haram. Di antaranya yang lain dengan sebagaimana yang disebutkan di ayat berikutnya, wa anta hillum bihadzal balad. Sedangkan engkau wahai Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hillun, bertempat tinggal di negeri ini. Engkau wahai Kanjeng Nabi tinggal di Mekkah. Ini juga bentuk kemuliaan daripada kota Mekkah. Hillun itu maknanya adalah hilal, bertempat tinggal. Okay. Kalau kita pas maulidan niku, maulidan apa? DBI. Kalau di kampung-kampung itu kebanyakan salah baca. Allahumma gfirli dzunubi waj'alil jannah hilali. Ya Allah, bukan ilahi. Okay. Kalau di kampung-kampung dekat rumah saya niku kadang salah. Allahumma gfirli dzunubi waj'alil jannah ilahi. Okay. Bukan ilahi, bukan Tuhanku, tapi hilali. Oh, nggih, hilali. Ya Allah, jadikanlah surga itu tempatku. Kalau ilahi, jangan, ya Allah, jadikanlah surga itu Tuhanku. Okay. Yang betul niku lho apa? Hilali. Makanya sini hilun. Ya Allah, jadikanlah surga itu tempatku ya Allah, hilali. Ya dimasuk napa? Dimaklumi kadang mikrofonnya niku gremeng, akhirnya ya wis pokoknya yali, wa ilahi napa-napa nggih. Hilali. Itu artinya tempatku ya Allah, jadikanlah surga itu tempatku, hilali. Makanya di sini Allah menggunakan bahasa yang sama, wa anta hillun, wahai engkau Kanjeng Nabi Muhammad, hillun, bertempat tinggal di negeri ini. Ulama mengatakan dengan ini menunjukkan bahwasanya tempat menjadi mulia dikarenakan orang yang tinggal di dalamnya. Mekah itu menjadi mulia antara lain karena Kanjeng Nabi SAW tinggal di kota Mekah. Misalnya wilayah Pesanggerahan ini menjadi mulia karena ada ibu-ibu yang mengaji misalnya. Nah, itu sebab kemuliaan sebuah tempat dikarenakan orang yang tidak di dalamnya. Bahkan dalam kitab Anisul Mu'minin fi Qasasis Shalihin dikisahkan ada satu kampung. Satu kampung itu semuanya naudzubillah ahli maksiat kecuali satu orang. Satu orang ini punya ilmu, tetapi dia tidak menyebarkan ilmunya, diam-diam saja. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong itu diadab satu kampung itu diadab. Lantas malaikat Jibril terheran, wahai ya Allah, itu di kampung itu ada orang solehnya. Biasanya kalau ada orang soleh nggak diadab. Katanya Allah Subhanahu wa taala, benar ada orang soleh, tapi orang soleh tersebut tidak mengajak ke dalam kebaikan. Soleh di PDW. Akhirnya kampung tersebut menjadi buruk dan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala.
kampung atau wilayah menjadi buruk karena orang di dalamnya, dan wilayah menjadi mulia karena orang di dalamnya. Kalau pengen diangkat musibah dan balak, bukan hanya sekedar tolak balak biasa, tetapi tolak balak yang terbaik bagaimana memperbaiki diri kita sendiri-sendiri, mendekatkan orang-orang kampung ini kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tolak balak yang terbaik. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang terbesar kecuali doa. Doa itu adalah penolak balak dan takdir yang paling ampuh. Kalau ada musibah, jangan lupa berdoa. Bahkan kalau ada orang mengatakan kita ini tidak bisa nyumbang apa-apa ke Palestina, ya, terus apakah cukup dengan doa? Jangan diremehkan doa. Bahkan Kanjeng Nabi SAW bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian sadar tidak? Kalian ini dikasih rezeki oleh Allah. Kalian ini dikasih keberhasilan oleh Gusti Allah sebab orang-orang lemah di antara kalian. Kita menolong sesama, lantas orang tersebut mendoakan kepada kita, maka kita jadi orang sukses. Banyak orang kehidupannya sulit, tetapi ketika sudah bersedekah Allah kasih gampang. Sebab apa? Sebab orang yang menerima sedekah mendoakan orang tersebut. Jadi nggak bisa diremehkan masalah doa. Walah mek doa notok ya gak ono partisipasinya. Israel tetap nyerang, sampean doa ya percuma, ya salah. Doanya jenengan itu yang kuat. Tapi apapun yang terjadi di Palestina dan Israel semuanya sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sudah tahu endingnya. Cuma kita minta sama Allah agar diringankan. Kalau jenengan tahu Yahudi niku bukan hanya sekedar membunuh anak kecil atau perempuan, itu hal yang biasa. Kenapa mereka membunuh anak kecil? Karena takut kalau anak kecil ini besar maka bakal menjadi mujahidin, menjadi para ahli jihad, bakal memerangi mereka. Jadi dibinasakan bibitnya. Terus kenapa kok perempuan-perempuan pun juga diserang? Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena takut nanti hamil lagi. Terus munculkan prajurit, makanya mereka sudah buta. Ini menurut kita sudah kasar, tetapi Yahudi dari zaman dahulu sudah lebih kasar, ibu-ibu. Mereka bukan hanya sekedar membunuh manusia biasa. Mereka bukan hanya sekedar membunuh orang-orang awam, tetapi nabi saja dibunuh oleh mereka. Ada kurang lebih 90 lebih nabi sudah dibunuh sama orang Yahudi dari zaman awal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, wa yaqtuluna anbiya'ahum, dan mereka itu orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi mereka. Membunuh nabi-nabi mereka. Nabi aja dibunuh, apalagi cuma sekarang orang awam. Itu memang tabiatnya mereka. Yang tidak sepaham dianggap seperti binatang, yang melawan layak untuk dibunuh. Memang seperti itu. Tapi kita minta sama Allah, balasan dari Allah itu nyata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang terdolimi. Semoga Allah berikan keselamatan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Kanjeng Nabi pun juga tinggal di negeri ini, yaitu Makkah. Wa walidi wa ma walad, dan aku juga bersumpah, kata Gusti Allah, demi walid, demi ayah, wa ma walad, dan anak-anaknya. Maksudnya apa ini? Demi Nabi Adam dan anak keturunannya yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut Nabi Adam dan anak turunnya. Wa walidiu wa ma walad. Lantas apa yang disumpahkan oleh Allah? Yang pertama tadi Gusti Allah sumpah dengan Mekah, lalu dikuatkan dengan Kanjeng Nabi tinggal di Mekah, lalu Gusti Allah sumpah lagi dengan Nabi Adam dan keturunannya. Apa yang disumpahi? Sini yang bahan sumpahnya Gusti Allah ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah.
setiap proses kehidupan manusia itu penuh dengan susah dan penuh dengan payah. Payah itu lebih cenderung capek, letih. Susah itu ribet, ruwet itu susah. Dari masa kandungan, capek di anaknya, capek di ibunya juga. Sampai melahirkan, capek di anaknya, capek di ibunya. Tapi lebih banyak capek di ibunya. Belum itu lagi, akikoh, ada sunat, ada yang memotong rambut, nggih. Ada, pokoknya repot, capek dari bayi, nggih. Sampai gede pun juga capek. Itu dari ukuran manusia ataupun dari ukuran kehidupan, pekerjaan, pasti capek. Karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan rasa capek. Dan ini janji atau sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari proses hamil, dari kelahiran, dari menyusui, dari menyape, dari kehidupan, bahkan sampai mati pun juga dalam keadaan capek. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Jadi jangan pernah merasa sedih dengan rasa capek atau rasa susah payah, karena memang itu sunnatullah. Jelas nggih? Nah, ayat ini tujuannya nopo? Tujuannya untuk menghibur Kanjeng Nabi. Tujuan ayat ini yang keempat kan kita bahas tafsirnya nggih. Tafsirnya niku adalah menyenangkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu musibahnya banyak, cobaannya gede. Kalau dibanding sama kita, insya Allah tidak ada apa-apanya. Okay. Insya Allah tidak ada apa-apanya. Tapi Kanjeng Nabi ini begitu berat, tapi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Kanjeng Nabi, tenang saja, manusia itu memang diciptakan dengan rasa capek. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan susah, letih. Jadi tenang saja, semangat, nggih, semangat. Di sini buat menyemangati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kejadian ini, orang-orang kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah itu benar-benar jor-joran buat menyerang Kanjeng Nabi SAW. Orang kafir Mekah loh ya, sedangkan Kanjeng Nabi itu adalah orang asli Mekah. Kita lihat saudara kita di Palestina, mereka asli di Palestina, tetapi seakan-akan mereka dianggap pendatang dan diusir. Sebelum adanya Yahudi, sebelum ada Nasrani, orang-orang Palestina dulu yang berada di sana. Bahkan Palestina itu dikatakan sebagai negerinya para nabi. Banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat tinggal atau bahkan sekedar singgah di Palestina. Yang sholat di Masjidil Aqsa berapa nabi? Banyak. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat di situ mengimami para anbiya, mengimami para nabi ketika beliau sebelum Mi'raj, ya. Tapi orang-orang Palestina dianggap sebagai pendatang, ya, dijajah, ya. Padahal udah tahun berapa ini masih ada penjajahan, ya. Karena semata-mata merebutkan satu, yaitu merebutkan Al-Aqsa. Karena Masjidil Aqsa ini adalah tempat suci buat tiga agama. Nasrani menganggapnya suci, Islam menganggapnya suci, dan Yahudi menganggapnya suci. Okay. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Rasulullah diserang oleh orang-orang kufar Mekah. Makanya oleh Allah ditenangkan, tenang wahai Rasulullah. Memang sulit itu hidup. Memang berat itu hidup. Memang tidak mudah itu hidup. Okay. Ayah sabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Apakah dia mengira tidak ada yang lebih mampu darinya? Siapa ini dianya? Para ahli tafsir mengatakan ini turun kepada orang yang namanya Abul Asyad bin Kaldah. Ada orang di zaman Rasulullah namanya Abul Asyad bin Kaldah. Siapakah dia ini? Dia ini adalah orang terkuat di zamannya. Kuat dari fisiknya dan kuat dari hartanya. Dan benar-benar ingin menjatuhkan dan menyerang Kanjeng Nabi SAW.
Saking kuatnya orang ini sampai dia ini pernah membuat sayembara. Barang siapa yang bisa bikin saya jatuh dari kulit yang saya injak, maka dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Jadi saking kuatnya orang ini, kuda-kudanya kuat. Ada nopo? Kulit, okay, kulit hewan dijadikan kayak sajadah niku. Si Abul Asyad itu berdiri di atasnya kulit tersebut. Lalu 10 orang narik. 10 orang narik sekiranya Abul Asyad ini jatuh, dan ternyata tidak jatuh, malah kulitnya yang robek. Saking kuatnya orang. Ini kuat. Kalau kita sudah jatuh, tapi kalau ini enggak. Kulitnya yang robek. Kulit yang diinjak itu yang malah robek, saking kuatnya orang. Yang kedua, orang ini kuat juga dalam hartanya. Dia mengatakan, aku telah menggelontorkan hartaku begitu banyak untuk gimana caranya mencelakai Nabi Muhammad. Di sini ada yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Pokoknya gimana caranya bikin Nabi Muhammad celaka, tak keluarkan uang. Na'udzubillah min dzalik. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala diam? Tidak. Dilanjutkan, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada orang pun yang melihatnya? Dikiranya Gusti Allah tidak tahu uangnya dibuang kemana, uangnya dipakai buat apa? Dikiranya Gusti Allah bakal diam? Tidak. Kalau kita cocokkan di zaman sekarang, negara Amerika nyumbang 200 sekian triliun buat Israel. Negara Inggris nyumbang berapa banyak senjata-senjata buat Israel. Tapi apakah Allah akan diam? Tidak. Allah melihat, Allah Maha tahu. Cuma Allah juga lebih tahu kapan waktu yang lebih tepat buat membalas. Kalau memang Gusti Allah pingin langsung, bakal terjadi langsung, tidak pakai lama. Tidak perlu kita rame-rame, sudah selesai, sudah beres. Tetapi Allah pengen tahu, ada hikmahnya. Apakah umat ini, Islam ini bersatu? Apakah ada kecemburuan di sesama saudara muslimnya? Atau bagaimana? Gusti Allah tuh rencananya indah. Jadi tetap tidak boleh suudzon kepada Gusti Allah. Ada orang yang imannya lemah mengatakan, Gusti Allah kok nggak segera memenangkan Palestina? Kok tidak langsung disegera memenangkan? Kan kasihan mereka terzolimi, kasihan kan mereka. Dan seterusnya. Padahal mengingatkan kepada kita, orang-orang Palestina itu jasadnya sakit, jasadnya lemah, tapi imannya kuat. Terkadang kita yang di sini jasadnya sehat tapi imannya lemah. Mereka siap kapanpun untuk wafat. Bahkan di dalam rumah sakit pun juga sekarang bukan tempat yang aman. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemarin yang beritanya rumah sakit Indonesia itu, rumah sakit apa namanya, Ustaz? Yang sebelumnya dikasih 11 rudal di depannya, habis itu di dalam rumah sakitnya pun, rumah sakit tempat berlindung pun mereka sudah tidak ada tempat berlindung, bahkan diserang. Terus sembunyi di mana? Ya harus siap syahid. Apakah mereka lantas tanpa ada perlawanan? Mereka melawan tapi tidak punya apa-apa. Terus kenapa mereka tidak keluar dari tanah airnya? Karena mereka tahu jihad di dalam tanah airnya itu suatu hal yang mulia. Syahid, matinya syahid, tidak sia-sia, pasti surganya. Bahkan kalau jenengan dengar berita jenazah-jenazahnya para syuhada di Palestina itu wangi. Mereka siap kapanpun untuk mati. Jasad mereka sakit tapi imannya kuat. Kita jasadnya sehat tapi imannya sakit. Na'udzubillah min dzalik. Kita diajarkan dari situ, diajarkan oleh penduduk Palestina. Kapanpun harus siap mati. Bahkan kalau di negara kita ini tanpa disadari memang sudah diserang juga. Diserang melalui apa? Melalui pikirannya. Kalau di sana fisiknya yang diserang, di sini pikirannya. Karena umat Islamnya banyak, terbanyak di dunia itu di Indonesia. Mau nyerang langsung sulit. Walaupun Israel, coba lihat. Israel itu kalau nyerang Palestina lewat mana? Lewat udara. Tidak berani lewat darat.
Kalau lewat darat, orang-orang Islam itu bakal menang. Kenapa? Jumlah mereka lebih banyak, karena Palestina lebih banyak. Yang kedua, umat Islam ada jaminan syahid. Nggak kira nih takut mati. Anak kecil pun kendel-kendel. Tapi serangnya lewat mana? Udara. Ini bukan perang. Kalau perang face to face, satu persatu melawan. Tapi ini saudara lawan yang sedang istirahat, sedang bersembunyi, diserang dari atas. Yang diserang itu pun juga orang-orang ketika berkumpul. Nggak berani lewat darat. Nah, Indonesia pun juga seperti itu. Yang diserang apa? Pikirannya. Dijauhkan dari nabinya, dijauhkan dari Allahnya, dibuat bingung sama agamanya, disuruh debat gontok-gontokan terhadap masalah yang sepele. Masalah yang sepele saja disuruh berdebat sengaja biar sesama umat Islam ini terpecah belah. Masalah nasab Kanjeng Nabi, keturunan Kanjeng Nabi itu diperdebatkan panjang lebar. Oke. Padahal hal tersebut tidak layak untuk diperdebatkan. Ada ndak orang peduli sama mbah-mbah? Misal, kalau misalnya saya tanya di sini ada Ustadz Izul, Ustadz tolong sebutkan nama kakek-kakek jenengan. Disebutkan sampai 7 turunan misalnya. Misal sampai 7 turunan. Terus saya tanya, Ustadz bisa buktikan nggak kalau jenengan ini keturunan ke-7 daripada ini? Pertanyaan ini wajar nggak? Nggak wajar. Terus buat apa? Terus misalnya saya ini keturunan yang ke-7 itu sama jenengan faedahnya apa? Manfaatnya apa? Nggak ada. Ada manfaatnya? Ya nggak ada. Memang saya keturunan Sunan mana misalnya, apakah ada manfaatnya buat jenengan? Tidak ada. Kenapa? Karena ilmu yang diambil bukan karena sebab garis keturunan. Garis keturunan itu merupakan kemuliaan, kekhususan, jelas. Para habaib, para sadat dikasih keturunan yang mulia itu nilai plus, nilai tambahan. Tapi kita ambil apanya? Akhlaknya. Kita ambil apanya? Ilmunya. Kita ambil apa? Keberkahannya, suri tauladannya. Itu yang kita ambil. Bahkan tidak harus dari Habib. Kalau kita lihat di Rotib Al-Atos, Syekh Umar bin Abdurrahman, Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini bukan golongan habaib, tetapi ditawasuli terus. Para kiai-kiai yang lain ditawasuli terus. Kenapa kok ditawasuli? Karena dekatnya dengan Gusti Allah, karena ilmunya, karena ibadahnya, bukan karena masalah mbah-mbahnya. Tidak menjamin mbah-mbahnya baik, dia juga baik, tapi ilmu dan akhlaknya yang kita lihat. Hal yang sepele seperti ini dan jarang sekali di KTP pun tidak muncul mbah nomor 7. Di KK pun tidak muncul. Tapi sengaja dibuat perdebatan yang panjang biar umat Islam gontok-gontokan. Malah yang dilawan itu adalah golongannya Sadah Al-Ba'alawi, habaib yang terdata dan terkuat di dunia bahkan. Yang dilawan. Nggih, mau bongkar apa? Tidak ada, tidak bakal kebongkar. Nggih. Na'udzubillah. Pikiran kita yang diperangi, dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Rasulullah. Anak kecil dibiasakan ngomong kotor. Nggih. Karena seringnya melihat hal-hal yang buruk maka akan menjadi terbiasa. Kalau dulu Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur almarhum, beliau mengatakan kalau ada layar-layar di zaman dulu nggih, waktu zaman perang niku, jangan terlalu sering melihat orang-orang disiksa, karena nanti rasa kasihannya akan kurang. Kalau lihat di TV orang-orang yang tersiksa, nggih, kata Abu Bakar dulu itu jangan terlalu sering. Kenapa? Karena rasa kasihan akan hilang, akan kurang. Lihatlah jarang-jarang dan teruslah mendoakan. Kayak orang misalnya melihat, naudzubillah min dzalik, perempuan melihat proses penyembelihan kambing. Awalnya tidak tega, bahkan ada yang nangis-nangis karena tidak tega lihat kambingnya nangis. Tapi kalau setiap hari lihat kambing disembelih rasanya biasa. Kasihan pun tidak ada karena sudah terbiasa. Oke. Kalau ada orang tidak terbiasa mendengar omongan kotor, maka hatinya akan sedih, akan risih. Iki kok ngomong kotor sih ini. Tapi kalau setiap hari dijejeli omong kotor, jadinya biasa. Hal yang tidak lumrah menjadi lumrah karena kebiasaan. Kita hindarkan hal tersebut dari diri kita. Kita hindarkan hal tersebut dari keluarga kita. Hal yang lumrah, hal yang buruk jangan dijadikan lumrah. Itu perang yang sejati. Gimana caranya kita nggak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan Rasulullah, nggak kenal dengan nabi-nabi. Nyebutkan 25 nabi aja kadang bingung sekarang anak-anak. Nyebutkan 25 nabi saja bingung. Menyebutkan nama-nama malaikat saja
bingung. Jangankan itu, hal-hal kayak rukunnya wudu, membatalkan wudu, okay, atau hal-hal yang membatalkan sholat, tidak tahu. Padahal itu harus ditanamkan sejak kecil, yang dasar-dasar seperti itu. Secara tidak langsung kita diperangi. Makanya diantara bentuk berjihad juga adalah dengan menuntut ilmu, dengan mengaji. Itu bentuk jihad. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 122, bisa dilihat. Intinya adalah tidak semua orang mukmin itu harus terjun ke medan perang, karena ada yang harus bertugas untuk mencari ilmu. Biar apa? Ketika saudara-saudaranya kembali dari medan perang, mereka bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka dapat. Belajar itu pun juga dianggap sebagai jihad. Perang bukan hanya sekedar fisik, tapi harus dengan akal juga dan ilmu. Muncul orang-orang pinter dadakan di akhir-akhir zaman, makanya kita perlu untuk belajar. Di sini kisah tentang si Abil Asyad bin Kaldah. Dia orang yang kuat, dia orang yang banyak hartanya, tetapi ditegaskan oleh Allah, apakah dia tidak merasa ada yang melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghisapnya. Allah akan memberikan balasannya. Sedikit harta kita dikeluarkan untuk memerangi Allah, maka Allah akan membalasnya. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah Allah telah menciptakan sepasang mata agar dia bisa gunakan untuk melihat? Walisanan wa syafatain. Dan bukankah Allah menciptakan dia lisan, lidah, wa syafatain, dan sepasang bibir untuk berbicara, untuk makan, untuk minum. Ini diingatkan sama Allah agar senantiasa ingat dengan Allah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dikasih mata bisa melihat, alhamdulillah dikasih bibir bisa makan, bisa bicara, bisa minum. Bayangkan kalau misalnya ciptaannya Gusti Allah tidak seperti ini, mukanya rata misalnya, makannya dari mana? Pokoknya paling bentuk paling gini, bentuk paling sempurna. Matanya pas di atas sini, bukan di samping. Bukan di mata kaki, tapi di atas. Hidungnya pas di sini, bukan di tempat yang lain. Dikasih mulut, dikasih telinga. Ini adalah posisi yang pas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Walisana wa syafatain, sampai ini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, wa ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa babi rahmatika matruda. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.